Hey Filmania, balik lagi bareng kita cerita di sini. Kali ini Mbak Legend bakal ngedongengin alur cerita film Blue Beetle, sebuah film yang diklaim sebagai film pertama James Gunn dalam era baru DC Extended Universe. Secara garis besar, film ini mengangkat isu tentang diskriminasi dan sulitnya kehidupan imigran ilegal di Amerika Serikat. Di sini kita juga akan diperlihatkan bagaimana kekompakan yang sudah mendarah daging dan menjadi karakter dasar di antara keluarga-keluarga Latin. Film ini dibintangi oleh solo Maridueña, Damien Alcázar, Bruna Marquezine, Susan Sarandon, dan masih banyak nama lainnya. Oke, tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa pencet tombol like, subrek, dan share, karena itu sangat berarti bagi Mimin, serta hanya butuh sedikit effort dari jari penonton yang baik hati. And finally, this is Blue Beetle. Di sebuah pedalaman terpencil benua Antartika, CEO Kord Industries yang bernama Victoria Kord baru saja tiba. Victoria jauh-jauh ke tempat itu bukan untuk berburu batu akik, melainkan untuk menemukan sesuatu yang telah ia cari selama 15 tahun lamanya, yaitu Scarabs, sebuah organisme ciptaan alien yang teknologinya jauh melampaui peradaban manusia masa kini. Scarabs awalnya dikirimkan ke bumi oleh ras alien bernama Reach yang terobsesi untuk menguasai planet sebanyak mungkin, dengan cara menjadikan ras asli planet target sebagai inang, dan nantinya si inang akan bisa dikendalikan untuk menguasai planet target secara diam-diam. Namun untungnya ribuan tahun lalu, sebelum mendarat di bumi, koneksi Scarabs itu terputus dengan database Reach. Scarab kemudian ditemukan oleh seorang Fir'aun bernama Khafre dan digunakan untuk membantunya dalam memerintah kerajaan Mesir kuno. Bahkan Scarabs itu dimakamkan bersama mayat Khafre saat sang Fir'aun meninggal. Dan ribuan tahun setelah kematian Khafre, seorang ilmuwan bernama Dan Garrett menjadi orang pertama yang berhasil menemukan makam sang Fir'aun beserta skarabnya. Ketika Garrett menyentuh skarab itu, ia pun menjadi inang dan mendapatkan kekuatannya sebagai Blue Beetle. Singkat cerita, sebelum kematiannya, Garrett memberikan skarab itu kepada muridnya, yaitu Ted Kord, yang tidak lain adalah saudara dari Victoria Kord. Namun sayangnya Scarab tidak mau menjadikan Ted sebagai inangnya. Meskipun tidak bisa mendapatkan kekuatan dari Scarab, Ted Kord tetap melanjutkan perjuangan gurunya sebagai Blue Beetle. Layaknya Batman, Ted tidak punya kekuatan super selama menjalankan karir superhero-nya. Namun dengan kecerdasan dan sumber daya dari Kord Industries, Ted menciptakan berbagai teknologi yang membantunya beraksi sebagai Blue Beetle. Namun pada akhirnya Ted juga dinyatakan tewas secara misterius, dan Scarab itu pun menghilang bersamanya. Hingga 15 tahun setelah kematian saudaranya, Victoria akhirnya berhasil menemukan Scarab. Scene kemudian berpindah menyorot sosok Jaime Reyes, seorang pemuda fresh graduate dan satu-satunya sarjana dalam keluarga besar Alberto Reyes. Di bandara, Jaime disambut hangat oleh seluruh anggota keluarganya. Dimulai dari ibunya Rocio, neneknya Nana, adiknya Milagro, ayahnya Alberto, dan pamannya Rudy, seorang ahli IT yang selalu insecure dimanapun ia berada. Setelah melepas rindu, keluarga itu pun kemudian menuju sebuah restoran untuk makan siang dan membicarakan nasib mereka ke depannya. Awalnya makan siang itu diwarnai keceriaan dari seluruh keluarga yang menutupi semua kabar buruk selama Jaime menempuh pendidikan tinggi. Hingga sesaat kemudian, Milagro menyampaikan bahwa keluarga besar mereka akan segera kehilangan tempat tinggal. Karena pemilik lahan, yang mana itu adalah PT Kord Industries, menaikkan tarif sewa yang tak masuk akal bagi seluruh warga yang tinggal di pemukiman mereka. Dan akibat hal itu, ayah mereka sempat terkena serangan jantung. Meskipun begitu, Alberto tetap menyemangati dan berkata bahwa mereka pasti bisa keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Animo, Jaime. We figured it out. We always do. We have a lot to be grateful for. Mira, estamos celebrando al primer Reyes que se gradúa del college. Malam harinya, di tengah obrolan intensnya dengan Milagro, Jaime berkata bahwa ia akan segera mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Jaime berkelakar pada adiknya bahwa dengan gelar sarjananya, ia pasti bisa membawa keluarga mereka keluar dari jurang kemiskinan. Yeah, I'm gonna get the money to save this place. I still have a degree, right? That's gotta mean something. Dan 2 minggu kemudian, ternyata impian Jaime sepertinya belum menemukan jalannya.
Ia malah terdampar sebagai cleaning service bersama adiknya di rumah mewah Victoria Court. Bahkan saat Jaime mencoba mencari muka pada majikannya, Victoria tak memperdulikannya sama sekali. Di dalam rumahnya secara mengejutkan, Victoria mendapati Jenny Court, ponakannya yang sudah menanti kedatangannya. Ternyata Jenny sengaja menunggu Victoria untuk memprotes kebijakan perusahaan yang kembali mengaktifkan proyek berkode OMEC yang telah ditutup oleh ayahnya Ted Court 17 tahun yang lalu. OMEC merupakan kostum sekaligus senjata berbasis nanoteknologi. Victoria merasa kesal karena Jenny hadir sebagai batu sandungan di tengah ambisinya menguasai pasokan persenjataan global. We don't make weapons anymore. Whoa, we? Who's we? You are nothing to this company. You're an expense. A brat in her daddy's board seat. My father Look, would your never. father was abandon this company. And he abandoned you. Don't get in my way, Jennifer. Ketika Carapax hendak mencelakai Jenny, di saat itulah Jaime datang menyela. Disusul oleh Milagro yang baru saja mencret di toilet pribadi majikannya. Mengetahui hal itu, Victoria pun segera memecat keduanya. Andale. Di luar, ketika mereka sedang menunggu Gojek, Jenny keluar dari rumah. Di sana mereka pun berkenalan. Jenny merasa bersalah karena akibat dirinya lah Jaime kehilangan pekerjaan. Ia kemudian memberikan kontak WA-nya pada Jaime dan berjanji akan memberinya pekerjaan jika Jaime datang ke gedung Court Industries besok pagi. Nice meeting you, Jaime Reyes. Saat malam tiba, Jaime tak bisa tidur lantaran terus menstalking profil Instagram Jenny. Di luar, Jaime menemukan ayahnya yang sedang terduduk di halaman rumah. Di sana, Jaime mulai bercerita bahwa ia merasa menjadi beban keluarga karena walaupun sudah bergelar sarjana, dirinya masih saja belum bisa membantu perekonomian mereka. Alberto kemudian meyakinkan Jaime bahwa ini semua hanyalah bagian dari perjalanan dan kelak Jaime pasti akan menemukan tujuannya. We're on a journey, Jaime. This house, the Nopales, el auto shop, everything. They're just a stop in that journey. What's important is that we go on this journey together. Things don't last. La familia, that's forever. That lasts. Keesokan paginya, dengan semangat 45, Jaime diantar oleh seluruh keluarganya mendatangi gedung Court Industries untuk mengakhiri masa penganggurannya. Sementara itu, di dalam gedung Jenny malah melupakan janjinya dan menyelinap ke dalam lab. Di sana ia menemukan bahwa Victoria berusaha mereplika teknologi Scarab untuk menciptakan OMEC. Karena sejak awal Jenny sudah khawatir dan tidak setuju dengan tujuan Victoria, ia pun mencuri Scarab dan menyelundupkannya di dalam kotak burger. Sesaat kemudian, Dr. Udin yang baru saja memasuki lab sadar dengan hilangnya Scarab. Kemudian segera memerintahkan semua petugas keamanan untuk mengunci gedung. Di saat itulah Jaime melihat Jenny yang sedang turun menggunakan lift. Ketika Jaime menghampirinya, Jenny berkata bahwa wawancara kerja ditunda karena ia sedang buru-buru. Tak ingin keluarganya kecewa, Jaime pun memaksa dan berkata bahwa ia akan melakukan apapun demi mendapatkan pekerjaan dari Jenny. Demi menghindari kecurigaan, Jenny akhirnya terpaksa meminta Jaime membawa kotak burger. Ia meminta Jaime berjanji tidak akan membuka serta menjaga kotak itu sebelum Jenny kembali menemuinya. Jenny kemudian menyuruh Jaime pergi dari sana sementara ia mengalihkan perhatian para petugas. Sesampainya di rumah, Jaime pun menceritakan semua yang terjadi pada keluarganya. Namun, cerita itu malah membuat keluarganya penasaran dan memaksa Jaime untuk membuka kotak itu. Di saat kotak sudah dibuka, mereka malah mengira Scarab sebagai mainan. Namun ketika Jaime menyentuh Scarab itu, tiba-tiba saja Scarab itu mulai aktif dan menerjang wajah Jaime. Semua orang mulai panik. Saat Uncle Rudy mencoba melepaskan Scarab itu dari wajah Jaime, ia malah terpental menabrak dinding. Energi dari Scarab merusak aliran listrik di rumah itu. Proses simbiosis mulai terjadi. Scarab itu memilih Jaime sebagai inangnya. System configuration initializing. Wait, who said that? What is Begin systems tracking. Thrusters engaged.
Crossing atmospheric layers. Testing re-entry systems. Braking systems check complete. Systems engaged. Setelah proses simbiosis selesai, Scarab mulai menguji berbagai fungsinya untuk melindungi keberlangsungan hidup sang inang, termasuk membelah sebuah bis yang hampir menabrak Jaime. Beruntung tak ada satupun korban jiwa akibat kejadian itu. Scarab itu pun kembali membawa Jaime terbang ke rumah. Di sana Rocio mencoba menelpon polisi untuk melaporkan semua hal di luar Nurul yang terjadi pada putranya. Namun, Uncle Rudy menghalanginya karena jika pemerintah sampai mengetahui apa yang terjadi, bisa-bisa Jaime ditahan. Dan sebagai imigran ilegal, tentunya keluarga mereka akan diusir dari negeri Paman Sam. Saat Jaime siuman, ia sangat terkejut karena tanpa ia sadari, ternyata Scarab itu telah menyatu dengan tubuhnya. Jaime pun bergegas menemui Jenny untuk meminta bantuannya melepaskan Scarab di punggungnya. Saat Jaime tiba di depan Court Industries, ia malah menemukan Jenny yang sedang mengendap-endap dari kejaran petugas. Jenny pun segera masuk ke dalam mobil dan memerintahkan Jaime agar segera kabur dari sana. Mereka berhasil sampai di rumah. Namun Uncle Rudy marah besar karena mobil kesayangannya babak belur terkena tembakan. Jenny meminta maaf atas apa yang terjadi dan menjelaskan semua yang ia tahu tentang Scarab. Meskipun begitu, keluarga Reyes tetap saja sulit menerima karena Jenny merupakan bagian dari keluarga Court dan menganggap seluruh keluarga konglomerat itu tak peduli dengan masyarakat miskin seperti mereka. Namun Jaime tetap mempercayai Jenny dan meminta bantuan Jenny untuk melepaskan organisme alien itu dari tubuhnya. Jenny kemudian mengatakan bahwa ia tahu sebuah tempat yang bisa membantu Jaime untuk melepaskan Scarab. Namun, untuk memasuki tempat itu, mereka membutuhkan sebuah kunci yang sayangnya saat ini masih berada dalam gedung Court Industries. Alberto meyakinkan seluruh keluarganya dan berkata mereka pasti bisa melalui ini semua. Sedangkan Uncle Rudy bersedia membantu demi keselamatan keponakannya. Sesampainya di gedung Court Industries, Uncle Rudy segera mengaktifkan sebuah pemancar mini buatannya untuk mengacaukan sistem CCTV agar Jenny dan Jaime bisa menyusup ke dalam gedung tanpa kendala. Singkat cerita, Jaime dan Jenny berhasil memasuki bagian gedung yang dituju. Ternyata kunci yang dimaksud Jenny adalah sebuah smartwatch lawas buatan ayahnya. Dan ketika mereka sedang berjalan keluar, di saat itulah Carapax menghadang dan berusaha menyerang mereka. Beruntung Scarab itu segera aktif. Melihat kemampuan Jaime, Carapax pun mengaktifkan prototipe Omeg-nya untuk bertarung. Alhasil Carapax pun menghajar Jaime dengan brutal. Akibatnya, Scarab itu kemudian mengambil alih kontrol tubuh Jaime. Dan sembari berkomunikasi dengan inangnya, Scarab itu menyebutkan bahwa dirinya bernama Kajida. Dengan mudah, tubuh Jaime yang saat itu dikontrol oleh Kajida berhasil mengalahkan Carapax. Di saat Kajida hendak membunuh Carapax, di saat itulah Jaime menghalanginya dan kembali mengambil kontrol atas tubuhnya. No, I mean, we don't have to kill him. Eliminating threat. Stop! I'm not a killer! Command accepted. Namun bukannya bertaubat, Carapax malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Jaime. Stupid boy. You should have finished me when you had the chance. Please, just don't hurt my family. The love you feel for your family makes you weak. Saat Carapax hendak membunuh Jaime, tiba-tiba Uncle Rudy datang memanfaatkan daya dorong mobilnya untuk melemparkan pemancar ke arah Carapax. Mereka bertiga pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Setelah berkendara hingga pagi, Jenny ternyata membawa mereka ke rumah masa kecilnya yang sudah lama terbengkalai. Jenny kemudian menggunakan jam tangan yang ia curi untuk membuka sebuah pintu rahasia. Jenny menuntun mereka ke lab yang dulu digunakan oleh ayahnya untuk menjalankan aksinya sebagai Blue Beetle. Di lab inilah Ted Kord mulai terobsesi pada Kajida dan membangun semua teknologi yang menyerupai Blue Beetle untuk beraksi menyerupai gurunya dan Garrett.
Di sini Jenny merasa sedih karena semua yang ada di lab itu mengingatkannya pada ayahnya yang telah tewas sejak ia berusia 9 tahun. Selagi Uncle Rudy memeriksa database milik ayah Jenny, Jenny mengantar Jaime ke kamar lama orang tuanya untuk berganti pakaian. Di kamar mandi, Jaime terkagum-kagum saat melihat lukanya sembuh dengan cepat. Di kamar, ia mendapati Jenny yang kembali merasa sedih. Di sini Jenny mulai menceritakan kematian ibunya serta ayahnya yang saat itu menghilang dan dinyatakan tewas oleh pihak kepolisian. Meskipun bergelimang harta, tetapi Jenny selalu merasa kesepian sebab ia tak memiliki keluarga yang selalu menopangnya seperti Jaime. Di saat itulah Uncle Rudy datang memanggil mereka untuk menunjukkan hasil temuannya. Uncle Rudy menemukan penelitian dan Garrett yang menyimpulkan bahwa scarab itu ternyata menyatu hingga ke tingkatan sel dan tersambung langsung ke syaraf otak untuk berkomunikasi dan melindungi inangnya. Dengan kata lain, jika Jaime melepaskan scarab itu dari tubuhnya, maka ia akan tewas. Akibat hal itu, Jaime yang belum bisa menerima keberadaan scarab pada tubuhnya mulai merasa frustasi. Malam harinya, Uncle Rudy mendatangi Jaime yang sedang merenung. Di sana, Uncle Rudy menyemangati Jaime. Uncle Rudy berkata bahwa Jaime bisa memanfaatkan kekuatannya untuk menegakkan keadilan serta melindungi orang-orang yang mereka cintai. Di saat itulah mereka melihat helikopter Victoria terbang ke arah Palmera. Tak lama kemudian, Rudy dan Jaime mulai menyadari bahwa Victoria sedang mengincar keluarga mereka. Jaime pun mengaktifkan scarabnya, namun tak terjadi apa-apa. Di saat itulah Jaime mengingat jika Kajida akan aktif bila inangnya sedang berada dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, ia pun nekat melompat dari atap. Alhasil, ia pun bertransformasi dan segera melesat ke rumahnya. Sementara itu, keluarga Reyes yang sedang makan malam tiba-tiba dikepung oleh tentara bayaran dari Cord Industries. Tanpa belas kasihan, para tentara bayaran itu menyeret mereka keluar dan memaksa untuk memberitahukan keberadaan Jaime. Namun Alberto melarang keluarganya untuk berbicara apapun. Dari helikopter, Victoria memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi keluarga Reyes. Di saat itulah Jaime tiba-tiba muncul dari langit dan menjadi perisai untuk melindungi keluarganya. Jaime kemudian berusaha melumpuhkan para pasukan tanpa membunuh satupun dari mereka. Ia meminta keluarganya untuk segera pergi dari sana. Di tengah pertarungan itu, Jaime tak melihat ayahnya yang dipukuli saat menolong Milagro yang terjatuh. Beruntung Kajida segera mengingatkannya saat adik dan ayahnya sedang terancam. Dalam pelariannya, Alberto yang sudah lemah tiba-tiba saja kembali mendapat serangan jantung. Jaime pun berusaha untuk segera menolong ayahnya. Namun di waktu yang sama, Carapax memanfaatkan kelengahan Jaime dengan menembakkan sebuah sistem pengait yang melumpuhkan fungsi simbiosis Kajida. Jaime tak mampu berbuat apa-apa. Ia kemudian diseret oleh Carapax, sementara keluarga Reyes histeris meratapi kematian Alberto. Pagi harinya, Alberto resmi dinyatakan meninggal oleh petugas medis yang berdatangan ke TKP. Keluarga Reyes harus kehilangan 2 anggota keluarga beserta rumah mereka yang hangus terbakar. Sebagai anggota keluarga tertua, sang nenek menguatkan keluarganya dan meminta mereka untuk menunda kesedihan. Karena saat ini mereka harus mulai bergerak mencari keberadaan Jaime sebelum terlambat. Melihat kegigihan keluarga itu, akhirnya Jenny pun menawarkan bantuan dan membawa mereka ke laboratorium ayahnya. Jenny menyimpulkan Victoria pasti membawa Jaime ke sebuah pulau rahasia, yang mana pulau itu adalah properti Cord Industries, tempat Victoria mengembangkan teknologi Omek. Di sana Jenny mempersilahkan Uncle Rudy untuk mengendarai pesawat Blue Beetle sebelum akhirnya mereka lepas landas ke tempat Victoria menjalankan eksperimennya. Tentunya untuk menjalankan misi itu, Jenny membekali mereka dengan senjata-senjata canggih yang dulu digunakan oleh Ted Cord. Sang nenek kemudian mulai mengatur strategi. Ia menunjuk sebuah titik sebagai jalan masuk di mana nantinya Jenny dan Milagro ditugaskan mencari keberadaan Jaime. Sementara dirinya dan Rocio akan menahan penjaga selama mungkin. Dan Uncle Rudy bertugas menjaga pintu masuk untuk menahan penjaga yang mungkin berdatangan dari luar. Ternyata tanpa sepengetahuan keluarganya, dulunya Nana adalah pejuang revolusi rakyat Kuba yang dimotori oleh Fidel Castro.
Sedangkan di sisi lain, Jaime tersadar dalam posisi sudah terkunci. Jaime ditempatkan pada sebuah mesin yang berfungsi untuk mereplika kodek serta teknologi scarab kesetelan Olmec yang digunakan Carapax. Dr. Udin terlihat ragu karena proses itu bisa saja membunuh Jaime. Namun Victoria tak peduli dan memaksa Dr. Udin untuk segera memulai proses. Sementara di luar, pesawat Blue Beetle yang ditumpangi keluarga Reyes beserta Jenny akhirnya tiba. Atas perintah Nana, Uncle Rudy mengarahkan pesawat itu untuk menerobos pertahanan prajurit yang bersiaga di luar. Selain berfungsi sebagai pesawat, ternyata Ted Kord juga merancang benda itu untuk menjadi robot tempur yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Uncle Rudy. Setibanya di jalur masuk, Jenny menggunakan sebuah sensor canggih untuk menemukan posisi Jaime. Saat Jenny dan Milagro menghindari penjaga, secara tak sengaja mereka menemukan ribuan Olmec yang telah diproduksi massal oleh Victoria. Mereka berdua kemudian memasang alat peledak untuk menghancurkan instalasi listrik di pulau itu. Di sisi lain, Jaime mulai kehilangan kesadaran yang membuatnya berada di antara hidup dan mati. Di alam bawah sadarnya, Jaime menemukan sosok ayahnya. Di sana Alberto meyakinkan Jaime bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia juga meminta Jaime untuk menerima Kajida sebagai bagian dari dirinya dan memanfaatkannya untuk melindungi keluarga mereka. Jaime, you have to go back. Yo siempre estaré contigo, Franco. El escarabajo te ha elegido por una razón. It's time for you to accept your destiny, Jaime. Something's happening. What? His brainwaves, they're syncing with the scarab's frequency. Right there, they're connecting. Jaime kembali tersadar sesaat setelah proses transfer itu selesai. Alhasil replika teknologi scarab di tubuh Carapax pun berfungsi dengan sempurna. Di sisi lain, Jenny memicu alat peledaknya. Saluran listrik pun padam dan akibatnya Jaime bisa terlepas dari mesin yang membelenggunya. Namun scarab di tubuh Jaime tidak serta-merta aktif. Kajida membutuhkan waktu untuk meribut kembali sistemnya. Dr. Udin yang sejak awal sudah merasa kasihan pada Jaime kemudian membantunya untuk kabur. Melihat pengkhianatan itu, Carapax pun meledakkan tubuh Dr. Udin tanpa belas kasihan. Sedangkan dalam pelariannya, Jaime dihadang oleh lusinan penjaga. Kajida yang saat itu belum juga aktif membuat Jaime pasrah menerima timah panas. Beruntung tiba-tiba saja neneknya datang memberedel semua penjaga. Di lorong yang berbeda, Milagro dan Jenny terpisah akibat reruntuhan. Akibatnya Victoria berhasil menangkap Jenny yang sudah tak berdaya. Sedangkan Jaime berhasil tiba di pesawat dan bertemu dengan ibunya. Karena Milagro dan Jenny belum tiba di pesawat, Jaime pun berniat kembali untuk menemukan mereka berdua. Namun sebelum membiarkan anaknya pergi, Rocio memberkati agar Jaime bisa kembali dengan selamat. Jaime kemudian berhasil menemukan adiknya saat Kajida selesai meribut sistemnya. Alhasil, Jaime bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan semua penjaga yang menyerang mereka. Saat semua penjaga berhasil dilumpuhkan, di saat itulah Carapax tiba-tiba menembak Jaime hingga terpental keluar. Pertarungan sengit pun terjadi di udara. Carapax membuat Jaime kewalahan. Mereka berdua pun jatuh dari ketinggian. Selama pertarungan itu, Jaime mulai paham bahwa ia bisa membayangkan senjata apapun yang ia inginkan dan Kajida akan mewujudkannya. So I can make whatever weapons I want, huh? Whatever you can imagine, I can create. Let's party. Namun serangan Jaime yang bertubi-tubi sama sekali tak melemahkan Carapax. Bahkan Carapax bisa membalikan jalannya pertarungan dan kembali mendapatkan kesempatan untuk membunuh Jaime.
Namun lagi-lagi Uncle Rudy menyelamatkan Jaime dengan melemparkan batu pada Carapax. Tak tanggung-tanggung kali ini Carapax membalas dengan menembakkan rudal ke arah Uncle Rudy. Melihat satu lagi anggota keluarganya tewas membuat Jaime sangat murka. Ia kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Carapax dengan brutal. Sementara itu, Victoria mencoba meloloskan diri dengan helikopter. Namun, Jenny mencoba menjatuhkan helikopter itu dan mengamankan dirinya dengan senjata permen karet canggih ciptaan ayahnya. Di sisi lain, Jaime yang sudah gelap mata menikam wajah Carapax. Namun tiba-tiba saja Kajida menghalanginya dan memperlihatkan memori Carapax yang telah ia pindai. Ternyata Carapax dulunya adalah anak korban perang yang mana orang tuanya ikut terbunuh saat tentara bayaran dari Victoria menjatuhkan bom di desanya. Victoria kemudian menghapus ingatan Carapax dan menjadikannya bahan eksperimen untuk menciptakan Omek. Kajida mengembalikan ingatan itu pada Carapax, sekaligus berhasil membuat Jaime memahami musuhnya. Dengan begitu, Jaime pun memaafkan Carapax dan berkata bahwa cinta pada keluarganya lah yang selama ini menguatkannya. You're wrong. That love that I have for my family, that's what makes me strong. Tak jauh dari sana, Jenny sengaja menghancurkan perangkat Victoria yang berisi kodeks Scarab agar ia tak bisa membuat Omek lagi. Melihat hal itu, Jaime pun menghampiri Jenny untuk menenangkannya. Sedangkan Victoria yang belum sadar terus memerintahkan Carapax untuk menghabisi keluarga Reyes. Kajida kemudian memberitahu Jaime bahwa Carapax sedang menyerap energi yang berlebih untuk meledakkan dirinya. Jaime kemudian memerintahkan Jenny agar segera kembali ke pesawat. Di sana, Carapax menyeret Victoria sebelum dirinya meledakkan seisi pulau beserta seluruh perangkat Omek yang tersisa. Akibat ledakan itu, Jaime pun bergegas menyelamatkan diri ke dalam pesawat. Disangka entah bagaimana Uncle Rudy bisa ada di sana dan selamat dari rudal Carapax. Mungkin Uncle Rudy pernah ke Indonesia untuk belajar ajian ilmu kebal. Setelah semua anggota keluarga berhasil berkumpul, Nana kemudian mengizinkan keluarganya untuk berduka meratapi kepergian Alberto. Tak lupa, ia juga mengajak Jenny untuk bergabung bersama mereka. Melalui film ini, kita diajarkan tentang nilai dari loyalitas cinta kasih yang tak tergoyahkan. Meski bagaimanapun getirnya hidup, kita dituntut untuk selalu bangkit demi sebuah tempat yang disebut sebagai keluarga. Film pun tamat.